boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi kita tidak boleh bermentalitas terus-menerus menghibur diri dengan mengatakan, alah ngapain sih dengerin ustadz tuh ngomongin kiamat, kan masih lama kiamat. Kita masih punya rencana bikin townhouse di bulan, belum rencana kita bikin apartemen di Mars, di Jupiter gitu. Belum lagi kita masuk ke era alternative intelligence ya, alat-alat canggih elektronik yang nantinya kita tinggal naik mobil tidak perlu pakai driver, cukup naik mobil duduk, kita bilang antar saya ke jalan Iskandar Muda gitu, nomor sekian, nah, udah mobilnya bergerak sendiri. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tidak demikian. Kita orang beriman ini orang yang terus menerus ya menanamkan dalam diri, boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya ya. Jangankan kita yang hidup di tahun 1440 Hijriah, ada riwayat mengatakan pada suatu hari seorang sahabat keluar rumah, dia lihat di kejauhan ada asap membumbung. Asap itu bahasa Arabnya dukhan. Apa yang dia kerjakan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintunya, dia teriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Asap, asap, kabut, kabut, kabut katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Dia tunjuk asap di kejauhan, dia bilang ad-dukhan katanya. Mereka masih bertanya-tanya, ada apa dengan asap itu wahai sahabat? Maka kata sahabat ini, kalian ini bagaimana? Apa kalian tidak ingat keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai alamatus saah, tanda-tanda kiamat sudah dekat, bila mana sudah muncul ad-dukhan? Bayangkan ya, itu 15 abad yang lalu seorang sahabat begitu sensitif menangkap sebuah fenomena dikaitkan langsung dengan alamatus saah ya. Dan perlu kita ketahui, ad-dukhan ini kalau kita tinjau dari sudut pengelompokan tanda-tanda kiamat, dia termasuk apa? Alamatus sughra, tanda kecil, ataukah alamatul kubra, tanda besar? Ad-dukhan termasuk yang mana? Tanda besar. Artinya apa? Artinya sahabat itu bukan saja mengatakan ini tanda kiamat, tapi ini tanda besar kiamat. Sedangkan tanda besar kiamat itu munculnya belakangan, ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Jadi kalau sahabat saja 15 abad yang lalu begitu rupa sensitifnya mengkait-kaitkan peristiwa dengan tanda-tanda sudah dekatnya kiamat, kira-kira kita yang hidup sekarang ini di tahun 1440 Hijriah atau abad 21 Masehi, pantasnya lebih santai atau lebih serius? Ya lebih serius lah, karena jarum jam berputar ke depan, tidak ada ceritanya jarum jam berputar ke belakang. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, tanda-tanda kecil jumlahnya sangat banyak. Semenjak Nabi diutus, setelah itu tanda kecil demi tanda kecil bermunculan. Nah namun demikian, sekalipun sebahagian besar tanda-tanda kecil muncul terlebih dahulu, ada juga tanda-tanda kecil yang datangnya belakangan ya. Sebagai contoh, zuhur al-mahdi, hadirnya al-mahdi. Al-Mahdi ini bukan nama seseorang, tetapi dia gelar seseorang. Artinya laki-laki yang mendapat petunjuk dan laki-laki yang ditunjuk Allah untuk memainkan peranan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya orang beriman di akhir zaman. Kalau kita perhatikan hadis-hadis tentang tanda-tanda besar, tidak kita jumpai Mahdi itu termasuk tanda besar. Artinya dia tanda kecil. Tetapi kehadiran Al-Mahdi pada saat tanda-tanda besar sudah mulai bermunculan. Artinya apa? Dia termasuk tanda kecil yang datang belakangan ya. Bahkan ada tanda kecil lain lagi yang datangnya belakangan sekali. Apa itu? Tanda yang mengisyaratkan peristiwa berakhirnya umur umat Islam ya. Tanda apa itu? Tanda yang dikatakan dalam hadis, angin lembut berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Angin ini lebih lembut dari sutra, aromanya wangi seperti misik, seperti kasturi. Angin ini tugasnya mencari-cari orang beriman, sampai orang yang imannya tinggal seberat biji zarrah sekalipun dicari sama angin ini. Untuk diapakan? Untuk diwafatkan baik-baik. Dan kalau semua orang beriman sudah wafat terkena angin lembut ini,
maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggallah yang tersisa di dunia ini syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan berbuat aneka kemungkaran sampai Allah takdirkan mereka yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, angin lembut ini dia tidak termasuk 10 tanda besar. Kita tidak temukan dalam hadis 10 tanda besar angin lembut, tidak ada. Berarti dia tanda kecil. Tetapi kemunculannya ketika tanda-tanda besar sudah banyak sekali yang bermunculan. Sudah 9 tanda besar muncul, tinggal satu lagi tanda besar belum muncul, yaitu api keluar dari Yaman menggiring manusia untuk berkumpul mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu tanda-tanda kecil. Adapun tanda-tanda besar, tanda-tanda besar ini jumlahnya 10 dan umumnya semuanya datang belakangan. Ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Apa ciri-cirinya? Di antara ciri-ciri tanda besar ini adalah 10 tanda besar ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan seperti manzumat. Manzumat itu artinya biji-biji marjan atau biji-biji tasbih, ya, yang diikat dengan benang, dengan tali, ya. Lalu kemudian ketika tali atau benang ini digunting, maka biji-biji itu akan berjatuhan dengan cepat, satu mengikuti yang lainnya. Artinya kalau satu tanda besar sudah muncul, maka tanda besar yang berikutnya dan yang berikutnya dan yang berikutnya akan muncul dengan cepat, waktunya tidak berjauhan, gitu. Kemudian ciri lainnya lagi dari tanda besar adalah semua tanda-tanda besar itu mempunyai sifat luar biasa, extraordinary, keluar dari hukum yang biasa berlaku. Misalnya apa? Tulu'is syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jelas ini peristiwa yang keluar dari kebiasaan hukum yang berlaku. Selama ini sunnatullahnya matahari itu terbit dari timur, tiba-tiba pada suatu hari dia terbit dari barat. Dan memang ini peristiwa yang besar, ini tanda besar. Kata Nabi, kalau matahari sudah terbit dari tempat terbenamnya, itulah tanda babut taubah, pintu taubat sudah tertutup. Kalau ada orang mau bertaubat pada hari di mana matahari sudah keburu terbit dari barat, tidak akan diterima, terlambat dia, ya. Contoh lain lagi, dabbatul ard, binatang melata yang keluar dari perut bumi. Dalam Al-Quran dikatakan, jika binatang ini sudah keluar dari perut bumi, binatang ini diizinkan Allah berbicara dengan manusia. Jelas ini peristiwa yang keluar dari hukum yang umumnya berlaku. Dan bahkan binatang ini akan menjalankan suatu tugas tertentu. Apa itu? Memberi tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir. Kalau dia ketemu orang beriman, maka orang beriman itu akan dibuat cemerlang, akan dibuat bersinar wajahnya. Tapi kalau ketemu orang kafir, maka dia akan stempel hidungnya. Sehingga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika umatku hidup di masa binatang melata ini keluar dari perut bumi, maka umatku makan satu meja makan, tahu dengan calon penghuni surgakah atau dengan calon penghuni nerakakah, hanya dengan melihat wajahnya, ya. Nah, jadi semua tanda-tanda besar itu bersifat extraordinary, ya, luar biasa.